Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fania Yolanda dengan NPM 2115061033 dari kelas PSDIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan topologi jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari jaringan komputer. Sebagai pengantar di sini, saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node atau koneksi dalam jaringan. Node biasanya menyertakan perangkat seperti saklar, router, dan perangkat lunak. Kemudian di sini ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini merupakan topologi pertama kali untuk menghubungkan sebuah komputer. Kemudian karakteristik topologi bus yaitu semua node atau simpul terangkai secara seri, setiap ujung kabel tertutup dengan terminator, kemudian tidak membutuhkan switch atau hub, kemudian membutuhkan dekonektor pada setiap adaptornya. Kemudian di sini ada topologi star. Jadi konsep dari topologi star seperti bentuk bintang yang memiliki titik pusat atau node di tengah sehingga dapat menghubungkan keseluruhan node yang lain. Nah, di sini karakteristik topologi star yaitu setiap node langsung terkoneksi dengan switch. Kemudian kinerja jaringan menurun jika pakai data terborder cut pada seluruh node. Kemudian jika salah satu intercut rusak atau putus, jaringan masih tetap menyala. Nah, di sini kabel yang digunakan yaitu UTP. Kemudian ada topologi ring. Di sini topologi ring merupakan topologi di mana setiap komputer terhubung dengan tepatnya dua komputer lainnya membentuk ring atau lingkaran, yang dimana penyampaian pesan bersifat searah dan melingkar. Di sini karakteristik dari topologi ring yaitu layoutnya sederhana, kemudian pengiriman paket data melalui satu arah, bisa dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Kemudian tidak terjadi tubrukan saat proses pengiriman, karena dia tadi berbentuk ring. Kemudian tipe kabel biasanya menggunakan kabel tembaga atau UTP, atau bisa juga menggunakan patch cable, yaitu IBM 6. Kemudian di sini ada topologi tree, yang dimana merupakan kombinasi dari topologi star dan bus. Nah, karakteristik topologi tree ini, setiap node melakukan komunikasi secara langsung dengan subnode, kemudian subnode berkomunikasi dengan node pusat, kemudian trafik data mengalir dari node menuju ke subnode, dari subnode menuju ke central node. Kemudian jenis selanjutnya yaitu ada topologi mesh, yaitu sama dengan topologi tree, namun di sini dia menggunakan kombinasi dari topologi ring dan star. Jadi karakteristiknya yaitu setiap perangkat komputer melakukan komunikasi secara langsung dengan perangkat yang akan dituju atau didedikasi link. Kemudian hubungan berlebihan antara perangkat pada sebuah topologi. Kemudian ada jumlah perangkat terhubung sangat banyak sehingga akan kesulitan untuk dikendalikan. Yang terakhir tersusun agar dapat saling terhubung antar perangkat. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat topologi jaringan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit atau BTK-LPP. Jadi di sini dapat kita lihat pada gambar terdapat berbagai device serta bagaimana penempatannya. Nah, jenis topologi ini masuk ke dalam topologi jenis fisik. Topologi jenis fisik ini termasuk ke dalam topologi star karena terdapat sebuah router yang menjadi titik tengah yang menghubungkan user dengan server. Di sini dapat kita lihat terdapat gedung utama, gedung laboratorium, dan juga bagaimana kabel-kabelnya terhubung. Kemudian, apabila kita lihat, topologi ini menggunakan jenis jaringan LAN atau Local Area Network, karena cakupan geografis yang digunakan tidak terlalu besar. Di sini terdapat gedung yang pertama, yaitu gedung utama. Kemudian ada gedung
kedua, yaitu gedung laboratorium. Dan apabila kita lihat pada topologi jaringan ini, terdapat banyak sekali komponen-komponen yang ada. Nah, di antaranya terdapat komponen yang bernama intermediary device dan network media. Nah, intermediary device di sini adalah perangkat yang menghubungkan antara individu dengan jaringan in-device. Nah, jaringan in-device itu adalah perangkat yang digunakan oleh user atau pengguna untuk terhubung ke jaringan. Nah, contohnya in-device itu adalah seperti komputer, laptop, ataupun HP. Nah, intermediary device di sini berbentuk switch. Nah, ini switch dan juga router. Nah, switch dan router ini apabila kita lihat terdapat juga server. Server itu sendiri termasuk in-device karena server merupakan sebuah komputer yang mampu menyediakan sebuah layanan atau sumber daya, sebuah data kepada komputer lainnya. Nah, dapat kita lihat di sini juga terdapat sebuah kabel. Kabel di sini termasuk ke dalam network media. Nah, jadi network media itu adalah saluran komunikasi di mana pesan bergerak dari outer menuju ke tujuan, atau bisa juga kembali ke sumbernya. Jika dia berbentuk request data, misalnya, nah kemudian di sini network media tadi adalah kabel. Nah, jadi kabel di sini terbuat dari atau dipilihkan yaitu kabel koper atau tembaga. Dapat kita lihat di sini ada dua jenis kabel yang ada. Yang pertama yaitu kabel yang lurus dan juga ada kabel yang putus-putus. Jadi di sini kabel yang putus-putus itu merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda tipe. Sedangkan kabel yang lurus di sini untuk menghubungkan dua tipe device yang sama. Kemudian apabila kita lihat di sini juga terdapat send point yang dimana send point ini terdapat di gedung utama lantai 1 dan juga access point juga berada di laboratorium. Ini. Nah, kemudian access point di sini merupakan komponen wireless LAN. Jadi komponen ini merupakan komponen yang memungkinkan user untuk terhubung ke jaringan dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan ini tanpa menggunakan kabel, yaitu dengan menggunakan Wi-Fi. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.